Tuhan bersamamu dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari manapun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua setuju dengan sebuah ungkapan bahwa persiapan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Atau juga yang berlaku sebaliknya, bahwa sesuatu yang tidak disiapkan, meskipun itu hal kecil, tentu hasilnya tidak akan memuaskan dan akan mengecewakan. Ambillah contoh seorang yang ingin mendaki gunung dan masuk hutan. Tentu ia akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan di sana. Kira-kira nanti di sana akan bermalam berapa hari, kemudian kira-kira bagaimana menghadapi apabila cuaca atau situasi akan berbahaya. Semua itu disiapkan oleh seorang pendaki dengan pengandaian jelas bahwa ketika di atas nanti tidak ada orang yang menjual kebutuhan, sehingga semua harus dipersiapkan sejak dari rumah, serta dihitung agar barang bawaannya juga tidak terlampau berat. Semua persiapan itu penting agar dalam perjalanan pendakian semua rencana dapat terlaksana dan kemudian juga dapat menghadapi situasi yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Di dalam hidup kita pun, dalam hidup sehari-hari, tentu kita juga bisa merasakan bagaimana kalau kita mempersiapkan sesuatu dengan baik, entah itu acara yang besar ataupun hal-hal sederhana ketika kita mau masak di rumah misalkan. Bukankah semua bahan harus disiapkan terlebih dahulu sehingga proses memasak itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu pun juga berlaku dalam hidup kita semua, bahwa seorang yang mempersiapkan dengan baik tentu dia akan mendapatkan hasil yang baik. Atau setidaknya apabila ia menjumpai sesuatu yang di luar rencananya, dia tidak gugup dan kemudian bisa mengendalikan situasi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan-bacaan hari ini
juga ingin menghantar kita pada sebuah pemahaman iman bahwa tujuan hidup seorang Katolik, yaitu kehidupan kekal, kehidupan bersama Yesus, adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan dan perlu dihidupi sejak hidup kita di dunia ini. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita tentang perumpamaan kerajaan surga itu diumpamakan adalah yaitu gadis-gadis yang sedang menunggu kedatangan dari mempelai. Dikisahkan bahwa ada 10 orang, 5 orang diantaranya bijaksana dan 5 orang diantaranya disebut gadis bodoh. Yang membedakan adalah bagaimana keseriusan mereka mempersiapkan kedatangan mempelai itu. 5 gadis membawa minyak, 5 gadis tidak membawa minyak. Mereka sama-sama membawa pelita. Dan kemudian persiapan mereka, kesungguhan mereka dalam menanggapi undangan mempelai ini kemudian menghasilkan buah. Ketika mereka mendapatkan kabar bahwa mempelai datang, sambutlah ia. Para gadis bijaksana yang pelitanya masih bernyala karena mempunyai minyak, kemudian diizinkan oleh masuk. Dan kemudian sebaliknya, bahwa gadis-gadis yang bodoh, yang kurang persiapan ini kemudian tidak diizinkan masuk ke dalam perjamuan nikah. Apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka tanam, akhirnya mereka tuai sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan bahwa secara sederhana kita ini hidup di dunia ini adalah suatu masa untuk menghidupi dan mempersiapkan kedatangan sang mempelai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian pertanyaannya, apa yang perlu kita siapkan ya? Kan kalau di dalam bacaan Injil dalam teladan hidup Yesus itu banyak sekali nasihat-nasihat. Tetapi kemudian yang hari ini ditekankan adalah bagaimana persiapan yang benar itu adalah bagaimana kita membangun hati kita supaya menjadi orang yang bijaksana. Nah, bagaimana orang yang bijaksana itu? Kita dapat ambil dari kisah ini bahwa kebijaksanaan itu menjadi suatu yang berharga. Dan di dalam kisah tadi dibandingkan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Bukan gadis yang pintar, tetapi yang bijaksana. Kalau hidup beriman ini memang bukan semata-mata masalah pintar, masalah orang mengetahui ajaran-ajaran gereja, bukan masalah orang tahu hukum kasih, tetapi adalah bagaimana semua itu menunjangnya memiliki hati yang bijaksana. Dan dari sikap dari para gadis yang bijaksana ini, kita dapat mengerti bahwa tindakan yang bijaksana itu paling tidak memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, selalu berpikir panjang. Yang kedua, melihat prioritas hidup dan memikirkan apakah kemudian tindakanku akan menjadi berkat bagiku atau justru membawaku dalam dosa. Dan itu semua tampak ketika para gadis ini berpikir panjang. Mereka membawa minyak, terus kemudian juga mereka tahu prioritas bahwa yang penting dalam menunggu supaya pelitanya bisa hidup itu adalah dengan membawa cadangan minyak itu tadi. Dan kita pun juga hendaknya berpikir demikian dalam hidup kita. Apakah setiap tindakanku ini sudah aku pikir panjang? Atau hanya karena godaan-godaan semata, godaan untuk marah, godaan untuk pamer iri, yang kadang-kadang itu juga bisa mengendalikan hidup kita. Apakah juga tindakanku ini sudah sesuai prioritasku? Misalkan ketika aku memiliki kesempatan untuk membeli sesuatu, membeli barang. Apakah dengan barang yang aku beli, yang aku miliki ini, aku dapat menikmati berkat dari benda ini, atau justru karena aku beli ini di keluarga, kemudian menjadi cekcok karena tidak satu pemikiran. Dan juga kita perlu juga memasukkan dalam benak kita, apakah setiap tindakanku akan menjadi berkat bagiku atau justru mendorongku dalam lembah dosa.
Itu semua hendaknya menjadi cara berpikir kita sebagai seorang Kristiani, di mana cara berpikir itu mengarahkan kita untuk memiliki hati yang bijaksana. Dan yang paling utama di sini saya kira adalah bahwa setiap orang Kristiani yang ingin menjadi bijaksana adalah ia tidak langsung kemudian menjadi orang yang reaktif, tetapi dia mampu ambil jarak terhadap situasi dan kemudian dia berbuat. Jadi kalau orang yang reaktif itu adalah ketika ada orang yang misalkan membuat hatinya kecewa, dia langsung merespon, langsung marah, langsung melabrak orangnya di situ. Tidak berpikir panjang, karena apa? Dikendalikan oleh emosi diri. Hal sederhana itulah yang hendaknya kita pelajari, kita renungkan dalam diri kita, sehingga aku bisa tahu apakah tindakanku ini sudah kupikirkan panjang, apakah kemudian menjadi prioritas hidupku dan juga menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang tampaknya memiliki sikap bijaksana ini bukan perkara yang mudah. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus sendiri adalah guru kebijaksanaan itu. Kalau kita menyimak dalam setiap tindakan Yesus, adalah tindakan-tindakan yang dapat kita teladani kebijaksanaannya. Contoh sederhananya, ketika Yesus dihadapkan pada segerombolan orang yang datang membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina. Yesus sebagai guru mengajarkan banyak orang tentang kebaikan, bisa saja marah terhadap perempuan itu. Tetapi justru ia mengambil sikap yang sebaliknya, yaitu Yesus berkata pada banyak orang, yang tidak berdosa silahkan melempar batu duluan. Dan kemudian tidak ada orang yang berani. Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Yesus juga menjadi teladan, pusat kebijaksanaan yang hendaknya kita teladani dan kita renungkan. Meskipun terkadang berat, tetapi Yesus memberi contoh kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sikap bijaksana itu dipupuk, ketika sikap bijaksana itu terus digemakan dalam hati kita, maka itu sama dengan menjadi minyak dalam hidup kita. Kita memiliki pelita, yaitu sakramen baptis. Dan pelita itu apabila tidak didukung oleh hati yang bijaksana bisa saja mati. Maka untuk mendidik supaya hati kita menjadi bijaksana ini adalah suatu tugas yang tidak bisa kita anggap enteng. Kita bisa melihat bagaimana para gadis bodoh ini, mereka yang tidak persiapan, mereka yang meringankan panggilan itu. Mungkin mereka berpikir, wah nanti di sana tak minta temanku lah. Itu bukan suatu bentuk strategi, tetapi sebenarnya juga menggambarkan ia menganggap enteng panggilan untuk menyambut mempelai ini. Dan mereka berakhir tragis dalam akhir kisah Injil ini, yaitu bahwa mereka tidak dikenali oleh yang punya perjamuan nikah. Tentu sangat menyedihkan. Dan kemudian kalau kita bertanya, apakah mereka ini juga tidak diampuni? Kan tinggal buka pintu saja toh. Kasihan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poinnya bukan apakah Tuhan mengampuni atau tidak. Tetapi poinnya adalah bahwa panggilan kita untuk kehidupan kekal ini gak main-main. Tidak bisa kita anggap enteng. Kalau yang menganggap enteng ya berakhir seperti gadis-gadis tadi. Tuhan tidak mengenal kita. Nah, itu sangat menyedihkan. Maka di dalam hidup kita sehari-hari, di tengah banyak kesibukan dan pikiran, milikilah dalam hati kita ruang untuk selalu terbuka pada Tuhan yang mau membentuk kita. Bukalah di dalam hati kita hati yang mau untuk menjadi bijaksana, berpikir panjang, berpikir prioritas, dan memikirkan apakah setiap tindakanku ini akan membawaku pada berkat atau sebaliknya pada kutukan. Dan dengan demikianlah kalau kita bisa mengalami hal itu, kita sebenarnya sudah mengalami kehidupan kekal di dunia ini. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mohon pada Tuhan agar mendidik hati kita menjadi yang bijaksana,
dan kemudian juga menganggap selalu dengan serius hidup iman kita di dunia ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.